Hari ni di studio Marsila ada special guest. Ada Marcel bersama Marsila yang nak mempromosikan konsertnya iaitu Marcel 2 Dekade yang bakal diadakan pada 9 Disember 2022 di ZEP KL. Okay, Marcel, maybe Marcel boleh kongsikan apa agaknya istimewanya konsert 2 Dekade Marcel Dekade ni? Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih untuk kesempatan ini. Dan ini adalah kesempatan untuk bisa melakukan promosi konser 2 Dekade Marcel di tanggal 9 Desember 2022. Yang menarik adalah setelah beberapa tahun yang lalu saya ada berkonser di sini. Waktu itu tajuknya adalah 17 ya. Itu merayakan ulang tahun saya ke 40 tahun di Kuala Lumpur juga. Lalu kemudian 4 tahun setelah itu akhirnya kita bisa bikin konser lagi baru dengan tentunya dengan format, dengan image yang berbeda lagi. Dan tentunya setelah kita mengalami 2 tahun pandemi ini kan pasti kita kan ada perubahan mindset lah pastinya Marsila ya, perubahan mindset, lalu juga bagaimana orang melihat industri entertainment itu sendiri. Lalu kemudian specifically mungkin melihat Marcel itu seperti apa setelah pandemi. Jadi ini kayak mungkin bisa dibilang ini konser temu rindu lah ya. Okey, Marcel, kali terakhir Marcel datang ke Malaysia tahun 2018 itu sempena ulang tahun ke-40. Lepas tu sekarang ni tahun ni 2 dekad dalam industri juga konsert di Malaysia. Apa spesialnya Malaysia untuk Marcel ni? Semenjak saya pertama kali ke sini untuk APM, Anugerah Planet Musik, ya saya merasa seperti Malaysia ini seperti tempat saya tinggal. Rumah kedua lah kan? Seperti rumah kedua gitu ya. Dari mulai mungkin dari orang-orangnya, ya, lalu kemudian dari makanannya, dari vibes-nya, lalu atmosfernya, nggak terlalu jauh gitu ya. Jadi ketika nyampe di sini rasa-rasanya saya memang berasa kerasan kayak di negara saya sendiri. Ditambah lagi juga dengan dari dulu sampai sekarang tidak pernah ada review negatif terhadap musik saya gitu. Oke. Ya, mereka selalu mensupport. Malaysia selalu menjadi bagian dari karirnya Marcel gitu. Sebagai pribadi juga sebagai produk. Marcel kan produk ya. Betul. Gitu, produk entertainment industry gitu. Jadi bagian selalu nggak mungkin kalau tidak membawa Malaysia menjadi salah satu bagian dari consideransinya gitu. Pasti ada di situ gitu. Pasti ada di Malaysia lah. Okey, tadi Marcel ada cakap masa mula-mula Marcel sertai industri kan tahun 2003, lepas tu ada pula menang APM. Memang tak sangka nak jadi memang nak popular, nak jadi penyanyi yang dikenali. Okey, pernah tak Marcel terfikir untuk sampai ke tahap ni, ataupun kalau Marcel masa tahun 2003 2004 tu tak dikenali, siapa agaknya sebenarnya Marcel? Sejujurnya kemudian saya bisa menemukan algoritma bahwa akhirnya saya sepakat ini Marcel adalah seorang penyanyi dengan portfolio A, B, C, D, E, F, G dan misalnya gitu ya. Lalu kemudian bisa menentukan sepertinya arah karirnya akan seperti ini tuh jujur baru bisa mungkin di tahun ketiga karir saya. Karena di awal-awal itu saya sekali lagi masih berasa surreal gitu. Okey. Betul ke? Bener. Betul ke? Bahkan saya merasa ada sedikit imposter syndrome gitu ya, karena merasa beneran ini saya gitu, yakin ini saya gitu. Karena awal-awal ya seperti itu, dulunya saya seorang drummer, saya pemain drum di sebuah band, dan bandnya juga band rock yang dulu juga sebetulnya cukup ditentang oleh ayah saya, karena ayah saya kan ingin saya menjadi orang yang steady secara akademik, lalu kemudian menjadi seorang profesional, dalam hal ini adalah lawyer professional, advocate. Walaupun sekarang juga advocate dan lawyer, tapi pada saat itu saya tidak terpikir sama sekali untuk menjadi seorang profesional dalam arti singer profesional. Kalau udah melihat posisi saya yang tadinya di belakang sebagai drummer, tiba-tiba suddenly berubah semua, ya kan, lalu drastically berubah harus di depan sebagai frontman gitu ya, sebagai direct performers yang kita harus entertain audience langsung, kita harus berbicara, kita harus melit band members kita di belakang, lalu kemudian kita harus ngobrol, harus ngajak bicara. Itu sebuah istilahnya sebuah achievement yang nggak gampang buat saya di awal-awal gitu. Wah, itu berat sekali loh. Nak communicate dengan semua orang tu susah tu Marcel kan. Daripada kat belakang main drum, tiba-tiba jadi penyanyi dekat depan. Macam mana boleh beralih kepada ballad, R&B ni semua Marcel? Kalau referensi Marcella, saya dari kecil memang suka mendengarkan banyak musik ya. Jadi dari my grandparents, my parents, mereka ngasih referensi yang berbeda-beda. Ya, ada yang kayak misalnya my grandma dia suka dengar jazz standard ya. Terus my grandpa dia penyuka musik-musik
musik-musik Jawa, Oke. dari Jawa kan. Lalu kemudian dia suka mendengarkan wayang shadow puppets ya. Dia suka denger tuh jam-jam subuh sebelum sholat subuh didengerin Oh, sampai dia dengar pagi. dulu Ya, lah. sampai pagi. Terus banyak termasuk musisi-musisi pop yang ada beberapa yang saya juga tahu dari beliau almarhum gitu ya, kayak misalnya Gloria Estefan, lalu kemudian Celine Dion Oke. itu saya tahu ya dari My Grandpa. Oke. Lalu kemudian dari ayah saya juga dengerin kayak band-band rock yang kayak The Doors, lalu kemudian Rolling Stones, Oke. ya lalu kemudian Chicago. Banyak. Itu bila kita sebut pasal muzik, Marcel punya semangat bercerita tu semua. Itu dia Nama makanya. band dia listkan nanti. Nampaknya kita memang tahulah Marcel ni betul-betul jiwa dia dekat sangat dengan muzik. Okey Marcel, dah 2 dekad dah berada dalam industri. Ya. Mesti ada turun naiknya Marcel. Ya. Okey, mungkin ada waktu-waktu berada di bawah, waktu-waktu susah tu yang sampai sekarang Marcel masih lagi teringat-ingat momen tu. Gak terlalu jauh sebetulnya, masa pandemi itu salah satunya, Itu, Marcel. okey. Kalau saya pribadi yang saya alamin justru di dalam masa pandemi ini, saya jadi belajar lagi from the start how to communicate, dan yang paling krusial adalah bagaimana berkomunikasi dengan diri saya sendiri. Alhamdulillah setelah komunikasi itu bisa diperbaiki, internal communication itu bisa diperbaikin, saya jadi bisa berkomunikasi lebih baik dengan istri saya, dengan anak-anak saya, dengan tim saya, dengan orang-orang sekeliling yang ternyata saya sadar bahwa mereka-mereka ini selama ini memperhatikan dan mencintai saya apa adanya gitu. Okey Marcel, Marcel kalau di Malaysia ni memang orang kenal Marcel dengan lagu duet bersama dengan Shanti Hanya Ya, Memuji. Marcel ada tak perancangan nak rakam semula lagu Hanya Memuji tu? Wah, gimana ya, kalau saya berbicara mengenai Hanya Memuji itu tidak bisa lepas dari Shanti, tidak bisa lepas dari image yang juga dia mau kedepankan pada saat itu. Karena ini kan sebetulnya kan single solonya Shanti. Jadi bukan satu lagu yang memang baru yang dibuat untuk kita berdua. Bukan, tapi ini sebenarnya single yang ada di album pertamanya Shanti, lalu kemudian dibuatkan versi duetnya. Jadi kadang-kadang apa ya, buat saya, kalau saya menghargai lagu-lagu tertentu, dia sudah menjadi lagu yang istilahnya masuk di dalam level cult gitu, cult song. Jadi lagu yang kayaknya kalau kita ubah-ubah tuh kayak dosa gitu, kita berdosa gitu. Tak boleh ubah langsung. Jangan. Jadi ada satu beban tersendiri ketika saya di satu sisi kan saya tahu bahwa saya menyanyikan lagu itu bertahun-tahun ya. Betul, lama. Ada rasa jenuhnya, saya bosen gitu. Bosan? Iya, bosan, jujur. Sebab lagu yang sama nyanyi. Iya, bayangin saya mungkin jutaan kali saya dari 20 tahun terakhir saya menyanyikan lagu yang sama. Makanya ada dorongan untuk bagaimana bikin aransemen yang baru supaya saya lebih nyaman nyanyinya. Tapi di satu sisi ada tekanan juga itu karena saya juga diskusi dengan manajemen, diskusi dengan tim kreatif, dengan music director yang bilang bahwa ingat loh, Marcel itu bukan cuma penyanyi, tapi dia juga bisa dibilang dia kayak pemandu karaoke gitu. Jadi kalau misalnya kita nyanyi, tiba-tiba aransemen lain bertukar. Aransemennya bertukar, mereka tak boleh terima. Mereka nggak nyaman gitu. Dan itu harus jadi pertimbangan. Ekspektasi itu harus kita pertimbangkan untuk melihat bagaimana mengemas setiap konser, setiap panggung. Walaupun dalam hati nak juga tukar. Bosan juga ya, gila nih, bosan nih, bisa mati saya kalau bawain lagu ini terus dengan aransemen yang sama. Okey Marcel, kita tahu Marcel dah pernah berduet dengan Dayang Nur Faiza. Okey, selain daripada Dayang, ada tak mana-mana artis di Malaysia yang Marcel memang teringin sangat nak duet sama-sama? Waduh, terlalu banyak ya. Ada Misha Omar, ada Siti Nurhaliza, Kak Sheila Majid, waduh, Ning Baizura, terus Datuk Syafinas. Okey. Banyak sebetulnya, banyak banget. Terus saya juga suka kumpulan Estrange. Suka sekali. Terus dari kemarin juga saya sama istri saya tiba-tiba ingin bernostalgia gitu. Kita dengerin Left Handed. Left Handed. Tapi ada satu yang saya sedih sih, dan itu baru beberapa bulan yang lalu ya. Saya sebenarnya punya impian juga berduet dengan beliau, almarhum Ibu Adi Bahnur. Jadi Kak Diba ini salah satu yang menurut saya dia benar-benar entertainer ya. Dia punya spell bahasa Inggris yang sangat bagus. Betul. Sebagai host juga bagus ya. Lalu kalau ngobrol pun sangat intelligent gitu. Kayak dia tuh kayak banyak referensi di kepala dia. Lalu kemudian cara bernyanyi beliau, cara beliau melawak dan segala macam, kayak
dia itu yang kayak terlahir satu paket entertainment itu ya ada di situ gitu. Jadi ketika kemarin beliau pergi ya saya kehilangan saya istri saya dan juga beberapa kerabat saya yang juga suka karena saya racun dulu gitu. Ini dengerin Adi Banur ada dulu. Dengan musik dia. Wah gitu yang kayak ini ada kayak gini ya. Iya ya, memang itu dia. Itu saya sedih sih, itu aja. Itu baru musisi pop, belum musisi hip hop. Saya penggemar Joe Flejo gitu ya. Dan juga Sonawan. Ramai juga artis-artis Malaysia yang Marcel familiar kan. Bagus. Okey, Marcel, lepas ni ada perancangan nak keluarkan single terbaru? Kita sedang mempersiapkan, mungkin kalau single agak terlalu ini ya, sayang gitu. Kita lagi mau coba hopefully bikin album lah, karena sekarang udah sebenarnya kalau dilihat dari hitungan portfolio saya ini kan kalau jadi album ini album ke-8. Okey. Pengennya sih ya bikin albumnya gitu ya Pak ya. Gitulah. Nampaknya macam tak lama lagi je. Tak lama lagi. Rencananya begitu. Ada. Okey, Marcel ada tak mana-mana lagu mungkin artis di Malaysia yang Marcel selalu nyanyikan? Marcel boleh nyanyi sekarang? Kalau di album saya membawakan lagu ini dari kumpulan Search ya. Memang ini lagu yang memang saya suka dan akhirnya saya bisa bawakan gitu dengan gagah berani gitu ya. Wah, gagah berani gitu. Yang lagunya kayak gitu. Gadis idamanku, hanya engkaulah satu, hadirlah dalam mimpi-mimpiku. Rozana, kau gadis idamanku. Itu lagu itu. Lagunya sih sebetulnya rock banget.